merupakan salah satu negara berbentuk kepulauan yang melintang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki gugusan pulau indah yang banyak menarik hati baik orang domestik maupun orang asing untuk sekedar berwisata. Keanekaragaman alam Indonesia terpampang jelas beriringan dengan keindahan alam yang begitu memanjakan mata. Seolah-olah Tuhan menciptakan Indonesia untuk menjadi surga dengan keanekaragaman alam di dunia ini. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana Indonesia terbentuk sehingga menjadi Indonesia dengan keragaman alam yang begitu indah ini? Mari kita mulai dari masa lalu. Proses terbentuknya kepulauan Indonesia diawali dengan terbentuknya pulau-pulau baru sebagai akibat kegiatan tektonis yang sangat aktif yang menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik hingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara dan Kepulauan Banda terbentuk dari benua Eurasia. Benua Australia menghasilkan pulau-pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Ini terjadi di akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini juga terjadi kenaikan air laut yang menghasilkan laut dangkal yang ada di Laut Jawa juga Laut Arafura. Pergerakan diawali dengan menunjamnya lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras. Dan di tempat inilah terbentuk palung laut, dasar laut yang dalam dan memanjang. Dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, namun juga kaya sumber daya mineral. Padahal Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Lempeng-lempeng itu selalu bergerak 5-9 cm per tahun. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang merupakan bagian dari Keraton Cina Utara, yang kemudian akibat pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada periode Tertiary Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terpisah. Pada periode Quaternary sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang, itulah proses utama pembentukan kepulauan Indonesia. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan masih menyatu dengan semenanjung Asia, disebut dengan paparan Sunda. Paparan Sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut mulai dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan permukaan air laut yang naik atau turun sehingga dipengaruhi oleh suhu bumi dan glasier, beberapa kali pula lah paparan Sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali dan terpisah kembali secara berulang-ulang sampai kita lihat pada saat sekarang ini. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Rusia, dan lempeng mikro lain di daerah tersebut. Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada Samudra Pasifik. Yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi, pulau-pulau ini kemudian menyatu dan membentuk Pulau Sulawesi. Pulau Papua. Pulau Papua yang berasal dari keraton Australia dahulunya, dan pulau ini awalnya terbentuk dari pecahan super gunung pada awalnya terbentuknya permukaan bumi. Teori tektonik lempeng yang menyebut bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah satu daratan yang sangat luas bernama Pangaea. Kemudian induk benua ini terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana di utara dan Laurasia di selatan. Seiring berjalannya waktu, kedua lempeng besar tersebut terpecah-pecah, kemudian menjadi benua-benua seperti sekarang ini. Pulau-pulau kecil. Proses terbentuknya pulau-pulau kecil ini lebih sederhana dibandingkan yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan kerang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru.
Suara Ibu ada? Terdengar tidak, Nak? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Ada ya suara? Ada yang itu? Gambarnya tidak jelas. Gambarnya tidak jelas. Oke, suara kecil. Kalau suara Ibu terdengar nggak, Nak? Suara Ibu ada ya? Ada. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi sekarang, materi mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa disilahkan. Oke, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini Karidon gimana nih? Jadi saya itu. Oh, ini. Bisa. Baik, itu lagu Indonesia Raya ya. Kita harus bangga dengan lagu kebangsaan kita. Dan sekarang kita mulai saja. Nah, materi kita yang akan kita bahas di sini. Di sini kalian bisa baca ya. Kompetensi dasar untuk materi pertama adalah memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis. Nah itu, coba ya di garis bawahi. Oh iya,
Jangan lupa kalian mencatat, karena nanti setelah ini kalian masuk ke classroom dan ada tugas. Konsep berpikir kronologis, tahu kan kronologis ya? 1, 2, 3, 4, 5, artinya berkesinambungan terus menerus. Atau diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Ini pasti kalian bingung karena konsep-konsep tersebut sesuatu yang baru. Tapi kalau kalian menggunakan atau mendengar kata kronologis, tentunya kalian seringlah mendengar kata itu. Seperti contohnya gini, ada sebuah peristiwa kecelakaan. Kamu kan biasanya bertanyanya begini, itu peristiwa kecelakaan itu kronologis ceritanya gimana ya? Artinya susunan, ya. Berarti kita akan bicara tentang apa, siapa, di mana, kapan. Nah ini kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya. Itu yang akan dipelajari di sini. Kemudian materi pokoknya adalah manusia dan kesadaran sejarah. Kemudian kehidupan manusia dan perubahan berkelanjutan serta berpikir dengan perspektif sejarah. Pasti kalian sedikit bingung, kenapa kok di kelas 10 SMA belajar sejarah tidak langsung berbicara tentang peristiwa. Maksudnya seperti peristiwa perang di Ponorogo atau misalnya berbicara tentang kehidupan praaksara. Kenapa Ibu menerangkannya dari pemahaman sejarah terlebih dahulu? Bukan hanya karena masalah tuntutan kurikulum ya nak ya. Cuma gini, kalau kita mempelajari sebuah ilmu, kita itu harus tahu apa yang kita hadapi, yang kita pelajari saat ini. Jangan sampai kita itu mempelajari sebuah bidang ilmu, tapi kita tidak tahu kenapa saya mempelajari ilmu tersebut, termasuk juga sejarah. Nah, kalau kita berbicara sejarah, pasti kalian semua sudah tahu dan sering menggunakan kata sejarah. Sejarahnya bagaimana? Ini ada sejarahnya loh. Barang ini penuh dengan sejarah. Sedangkan sejarah sendiri itu apa? Nah, makanya di sini ya kita belajar terlebih dahulu. Kemungkinan kan akan berpikirnya sejarah itu adalah dongeng katanya. Sejarah dongeng, betul. Ya mungkin betul ya. Sejarah cerita betul. Ya bisa betul. Sejarah peristiwa betul. Ya betul. Tapi yang jelasnya seperti apa? Nah, sekaranglah untuk tahap awal belajar sejarah di sini Ibu tidak menjelaskan terlebih dahulu tentang peristiwa sejarahnya, tapi dasar-dasarnya terlebih dahulu supaya kalian paham ya tentang konsep-konsep sejarah ini. Kemudian di sini berpikir dan perspektif sejarah. Loh, ini apalagi konsep kronologis. Waduh, apa ini ya? Konsep diakronis, sinkronis, kausalitas, periodisasi. Kalau kalian sedikit bingung, coba deh kalian buka ininya kamus elektroniknya ya, supaya kalian sedikit nyambung tentang konsep-konsep seperti ini. Nah, biar kalian tidak bingung, kita langsung aja kita bicara tentang sejarah. Baik, nah, kita bicara tentang sejarah. Coba, ada yang tahu tentang sejarah itu apa? Ada yang tahu nggak? Sejarah itu apa? Sejarah. Nggak jelas gambarnya, Bu. Bu Riku kayak FF. Maaf, Bu, gambarnya nggak jelas. Oke. Nanti kalau misalnya gambarnya nggak jelas, ya, Ibu akan beri nanti di ini, di classroom. Coba kalian simak saja lah materi dari Ibu ya. Kita bicara di sini tentang sejarah. Sejarah itu apa? Iya, iya. Bu, dijelasin pun nggak akan ngerti karena nggak ada suara. Oh, kenapa ini suaranya nggak ada? Pak Ridwan? Bu, dijelasin pun nggak bakalan ngerti karena nggak ada suaranya. Loh. Sebentar, nak. Mungkin masalahnya ada di Ibu ya.
volume full tapi suaranya kecil, Bu. Namanya. Oke. Suara. Waduh. Kerjaan pemain headsetnya. Oke. Sekedap barudak sekedap. Ya kalau pakai itu apa HP lebih bagus atau ngajarnya suara ke handphone ini ke sini gitu ya. Dua low system serunya atuh. Suara ibu jelas nggak sekarang? Halo? Suara ibu jelas nggak? Ada. Bisa lanjut ya? Oke, bisa lanjut ya. Oh ini pergantian pemain nih headsetnya. Berarti ibu harus beli yang lebih bagus nih. Iya. Ini merek apa? Ini ibu disponsori oleh Pak Ridwan dan juga oleh Ibu Ai ini diurusinnya. Jadi bagus. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Kalau kalian mau bertanya bertanya di chat aja ya untuk saat ini. Baik, bisa disimak ya. Halobaan. Kita bicara tentang sejarah. Sejarah secara etimologi. Etimologi itu adalah berasal dari kata. Bahasa Inggris, history. Bahasa Jermannya ini ibu salah nulis nih. Maaf kepada guru bahasa Jerman dan orang Jerman. Geschichte. Yunani, historia. Belanda, Geschiedenis. Kalau bahasa Arabnya adalah Syajaratun. Artinya sama, sejarah. Kalau orang Sunda bilangnya, menyebutnya sajarah. Sejarah, historia, Geschichte, historia, Geschiedenis. Ya sama-sama mengatakan artinya adalah menunjukkan sebuah peristiwa masa lalu yang terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia. Artinya manusia yang melakukan aktivitas. Ini bisa kalian pahami juga, berarti yang membangun sejarah adalah manusia. Cuma manusia yang bagaimana? Tentu saja manusia yang hidup ya nak ya. Kalau manusia yang tidak hidup, yang mati tidak bisa membuat sejarah karena tidak bisa melakukan aktivitas. Dan kemudian aktivitasnya di mana? Tentu saja di dalam sebuah ruang. Nah, ruang itu maksudnya apa? Ruang gerak. Bumi, dunia, dan kita bisa penggal-penggal lagi. Di mana tuh Bu? Ya di kota, desa, di kampung, kemudian juga di gunung. Nah, itu adalah ruang-ruang gerak manusia. Dan waktu, cuma waktunya di sini adalah waktu di masa lampau. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang membentuk sejarah itu adalah ruang, waktu, manusia yang membangun sebuah peristiwa. Jadi peristiwa sejarah dibentuk oleh manusia yang hidup di dalam sebuah ruang gerak bumi. Bumi itu yang lebih besarnya ya, konsep besarnya. Konsep kecilnya adalah tempat di mana kalian hidup, tempat di mana kita hidup, di dalam waktu tertentu. Dan manusia hidup bukan hanya sekarang. Adanya manusia yang hidup sekarang itu karena kita hidup sebelumnya. Maksudnya kemarin, dan kemarinnya. Berarti titik nolnya kapan? Mulai dari manusia lahir ke muka bumi, kemudian sekarang, dan insya Allah di masa yang akan datang. Sampai kapan pergerakan sejarah atau peristiwa sejarah itu terjadi? Ya selama bumi masih ada, kemudian manusia masih hidup dan melakukan aktivitas. Nah itulah yang disebut dengan peristiwa sejarah itu dibangun oleh manusia yang hidup di dalam sebuah gerak, di dalam sebuah ruang, dan di dalam sebuah waktu. Nah oke, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kalau ada yang tidak mengerti silakan bertanya ya. Karena Ibu katakan di sini Ibu tidak menjelaskan tentang peristiwa sejarah dulu, tapi tetap pemahaman tentang sejarah itu apa, kemudian bagaimana sejarah itu terjadi. Selanjutnya, hakikat sejarah. Ada yang mengatakan
Sejarah itu sebagai peristiwa. Coba kalian perhatikan di sini. Ada gambar, ini gedung MPR ya. Ini peristiwanya pasti demonstrasi nih kelihatannya. Atau yang jelas gak mungkin dong foto-foto sampai ke atas dan orangnya banyak. Ini kalau tidak salah peristiwa tahun 1998. Mungkin kalian belum lahir ya, tahun 98. Di Indonesia pernah terjadi sebuah peristiwa besar tahun 98, yaitu reformasi. Mahasiswa bergerak, masyarakat bergerak karena bertujuan untuk memberikan sebuah kritikan kepada pemerintah. Dan juga sejarah sebagai kisah. Nah, sebagai kisah ini berarti kan cerita. Makanya kan kalian suka bertanyanya begini atau mengatakannya, sejarahnya kumaha, sejarahnya bagaimana? Kecenderungannya mengarahkan kepada kisah. Kisah itu sama dengan cerita, dongeng lah gitu ya. Berarti ada yang menceritakannya, bertutur di sini. Dan di sini penjelasannya merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Berbagai media di sini baik media lisan, verbal, ataupun media cetak, dan kalau sekarang adalah media elektronik. Kisah-kisah sejarah bisa kita lihat ataupun kita pantau dari media tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang kedudukan manusia dalam peristiwa sejarah. Bagaimana sih manusia itu memiliki kedudukan dalam pembentukan sejarah? Di sini manusia, pelaku sejarah itu adalah manusia. Ini sentralnya manusia. Nah, kita tidak bicara hewan, tidak bicara tumbuhan. Walaupun kalau kita lihat secara geologi, makhluk hidup yang pertama ada di muka bumi ini bukan manusia, tapi hewan dan juga tumbuhan. Hewannya juga bukan langsung hewan yang besar, tapi seperti hewan-hewan renik, virus atau bakteri ya, bakteri itu yang pertama. Kemudian juga tumbuhan dan mulai bertahap ada reptil, kemudian mamalia, kemudian barulah manusia. Ibu tidak bicara tentang manusia purba dan manusia modern, yang jelas manusia saja. Nah, manusia itu bagaimana? Kita harus lihat nih, ya kan? Kita tuh harus bisa mengklasifikasikan ya. Manusia itu apa? Manusia makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jelas, manusia adalah makhluk Tuhan. Sejak manusia ada sampai dengan sekarang dan yang akan datang, manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau manusia itu memiliki sifat religius. Karena manusia itu sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk yang religius, artinya yang memiliki sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dan agama itu akan kita bahas di dalam materi-materi di KD berikutnya. Gitu ya. Kemudian manusia juga di sini bernapas dan berkembang biak. Ya, makhluk biologis. Ini guru biologi yang akan bisa membahas ini. Tapi kok kenapa sejarah berbicara juga ya ke biologi? Nah, nanti kalian akan paham. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia yang melakukan interaksi. Nah, ini nanti di dalam mata pelajaran sosiologi, khususnya untuk siswa kelas 10 yang belajar di program IPS, akan mempelajari tentang ilmu ini. Cuma kalian yang di IPA juga harus tahu ya, kalau manusia itu adalah makhluk sosial, artinya yang selalu berinteraksi. Itulah yang mudahnya. Maksudnya bagaimana berinteraksi itu? Ya berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa? Ya pasti punya tujuan. Biasanya kan gini, kalau nggak punya tujuan, kalau nggak punya tujuan, ada kalanya kita cuek. Tapi kalau kita butuh SKSD itu ngerti nggak? Sok kenal, sok dekat. Ya, artinya apa? Ingin dibantu oleh orang karena punya masalah tersendiri. Dan dari interaksi sosial itu menghasilkan sebuah proses sosial. Proses sosial yang bagaimana? Asosiatif dan disosiatif, yaitu positif dan negatif. Nanti menghasilkan apa? Kalau yang asosiatif, kerjasama, akulturasi, asimilasi, itu akan dibahas di dalam KD berikutnya. Ya, 2 KD lah dari sini. Kita berbicara nanti itu kan ruang lingkup materi kelas 10 itu, selain berbicara tentang pemahaman sejarah,
berbicara juga tentang kehidupan zaman praaksara, kemudian berbicara tentang zaman klasik. Nah, kerjasama, bagaimana manusia purba dulu bekerja sama untuk bertahan hidup, bagaimana manusia Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melakukan akulturasi dan asimilasi akan kita bahas. Atau juga disosiatif, yaitu konflik ya, tahu konflik kan? Peperangan, kemudian juga perbedaan pendapat dan yang lainnya. Itu karena apa? Karena manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan dari peristiwa-peristiwa interaksi tersebut membangun sebuah peristiwa yang kemudian kita bisa melihatnya pada saat ini, manusia saat ini mengatakannya sebagai sebuah peristiwa sejarah. Baik, setelah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ya nak, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Nah, kalau bicara tentang manusianya sebagai makhluk ekonomi, bagaimana? Ekonomi, ngerti kan? Wah, ekonomi sekarang sulit. Kecenderungannya kan urusan perut ya. Maksudnya makan, minum, ya. Nah, seperti itu. Manusia sebagai makhluk ekonomi bagaimana? Manusia memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, utamanya kebutuhan primer, makan, minum, dan yang lainnya. Maka untuk melakukan itu manusia bergerak. Nanti kalian ketika zaman praaksara akan berbicara tentang manusia zaman praaksara hidupnya nomaden. Kemudian melakukan aktivitas ekonominya dengan cara food gathering. Food gathering mengumpulkan makanan. Kenapa? Mereka butuh makan, gitu kan? Ataupun juga dengan food producing, membuat makanan dan akhirnya memunculkan sebuah kegiatan ekonomi, salah satunya transaksi ekonomi, yaitu perdagangan dengan cara barter atau perdagangan dengan menggunakan uang. Nah, kegiatan ekonomi ini juga kan sifatnya ya, areanya artinya ruang geraknya bagaimana? Ada yang sifatnya lokal itu berarti di daerah itu sendiri, kemudian regional, kemudian internasional. Kemudian, Bu, kan kalau kita bicara tentang Indonesia saja, wilayahnya kan luas, orangnya di mana-mana, mau melakukan transaksi ekonominya bagaimana? Yang menggunakan alat transportasi, yaitu baik transportasi darat, sungai, laut, dan juga udara. Nah, ini kita bisa lihat dari peristiwa sejarah ini, kapan manusia melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan alat transportasi darat, periode kapan sampai kapan, kemudian kapan menggunakan alat transportasi sungai, laut, dan kapan melakukan transportasi udara. Nah, seperti itu. Itu dibahas di sejarah? Iya, dibahas. Dan juga kedudukan manusia sebagai khalifatullah. Nah, ini. Nah, itu ya yang mempengaruhi manusia itu kemudian melakukan aktivitas dan membangun sebuah peristiwa sejarah. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa dipahami? Oke, kalau mau bertanya langsung di chat aja ya. Untuk lebih jelasnya, kedudukan manusia dalam sejarah itu bisa sebagai objek sejarah dan juga subjek sejarah. Tapi kecenderungan manusia adalah sebagai subjek sejarah. Subjek sejarah itu adalah manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah atau juga objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral pelaku sejarah di sini dalam kajian sejarah. Nah, ini kalau bicara di sini berarti kedudukan manusia sebagai kedudukan sejarah sebagai sebuah ilmu. Nah, kalau kalian bertanya, Bu, kalau sejarah itu ilmu bukan? Ilmu dong. Kenapa? Kenapa ilmu? Karena kalau kita berbicara tentang sejarah, peristiwa sejarah ya harus dikaji dengan berdasarkan kepada sumber-sumber sejarah. Jadi kalau kita mau belajar sejarah tidak bisa sembarangan. Apa yang dilihat itu benar, apa yang didengar itu benar. Itu nggak bisa kalau di dalam kita belajar sejarah. Tapi harus bagaimana? Apa yang kita lihat untuk dinyatakan itu benar harus dikaji secara ilmiah. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan fakta-fakta sejarah. Berdasarkan sumber-sumber sejarah. Jadi, nggak asbun, nggak asal bunyi, ya. Makanya kalau kalian belajar sejarah, kalian akan belajar untuk menjadi manusia yang suka tabayun. Tidak cepat untuk menyimpulkan. Apa yang kita lihat, oh ini mah kayak gini, belum tentu, ya kan? Apa yang kita pikirkan belum tentu benar, apa yang kita lihat belum tentu benar, yang kita dengar pun belum tentu benar.
harus dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah itu yang apa saja? Pertama, ya, sumber lisan. Sumber lisan itu adalah informasi dari si pelaku sejarah. Kemudian juga sumber benda, artefak ya. Seperti contohnya, saya pernah sekolah di SD Ciawi, gedungnya ada, ya. Kemudian lagi bangkunya ada dan yang lain-lainnya. Dan juga sumber tertulis. Kalau sumber tertulis itu contohnya dokumen. Nah, seperti kalian texting di sini, kalian suka apa tuh? Suka chat ya melalui WA, suka juga Facebookan. Nah, itu adalah dokumen sejarah kalian. Tuh. Kemudian lagi Ibu jelaskan, ini sudah ya. Nah, oke. Kedudukan ruang dalam peristiwa sejarah. Bagaimana ruang gerak sejarah itu ya bumi, tahu kan bumi sanes bumi rumah, bukan, tapi rumah juga itu adalah bagian dari ruang gerak sejarah. Maksud bumi di sini adalah dunia, dan kita lihat juga bagaimana posisi sebuah wilayah dilihat dari muka bumi. Bu, geningan ngobrolnya ini mah udah ke geografi. Nah, itu dia. Jadi belajar sejarah itu bukan hanya berbicara tentang peristiwa, tapi pengkajiannya itu harus menyeluruh. Kalian kan belajar IPS waktu SMP ya, ingat-ingat lagi dan buka lagi materi-materi sosiologinya, materi IPS-nya, geografinya, sosiologinya, ekonominya. Nah, Ibu jelaskan dulu, di sini manusia itu hidup, bergerak di dalam sebuah ruang yang disebut dengan bumi. Ruang geraknya itu ada yang di darat dan di laut. Bu, di laut ada manusia? Ada dong. Contohnya di Indonesia, ada salah satu suku di daerah Riau Kepulauan ya, yang bernama suku laut. Mereka itu hidupnya memang berada di laut dan tergantung di laut. Sekarang masih ada? Masih ada. Kemudian di darat, nah memang mayoritas manusia hidupnya di darat. Kita bicara lagi posisi muka buminya bagaimana, letak geografis dan letak astronomis kita bicara. Kita khususkanlah saja ke Indonesia. Kalau Indonesia letak geografisnya di mana? Ya benua Asia dong. Asia apa? Asia Tenggara. Nah, itu dulu, ya kan? Kalian harus fokuskan ke sana. Asia Tenggara, oke. Berarti di Asia Tenggara sama-sama dekat dengan Malaysia dan yang lain-lainnya. Mungkin ada kesamaan ya, kesamaan budaya. Itu harus kalian pahami dulu. Kemudian letak astronomisnya bagaimana? Oh, kalau kita bicara Indonesia, berarti kalau letak astronomis, garis lintang, garis bujur. Pengaruh enggak kita belajar itu untuk memahami tentang ruang gerak sejarah? Sangat. Karena apa? Sebuah ruang gerak sejarah dan juga manusia yang hidup di dalamnya melakukan aktivitas, itu pasti akan menunjukkan nantinya tuh antara satu manusia yang hidup di satu tempat dengan tempat yang lain memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan karakter, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, pemikiran dan sebagainya masih banyak lah ya nak. Nah kemudian garis lintang, kalau Indonesia di mana? Di garis lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan. Kalau kayak gitu iklimnya tropis dong, tentu saja beriklim tropis. Sehingga kalian kita bisa tahu iklim tropis berarti banyak hutannya. Iya. Nah nanti ketika kalian berbicara tentang kehidupan zaman praaksara, itu coba disambungkan. Manusia zaman praaksara zaman dulu tinggalnya di hutan-hutan tropis. Bagaimana pola kehidupannya, bagaimana pola tinggalnya, itu pasti akan sangat berpengaruh. Ada pertanyaan nggak? Silakan untuk di ini aja ya. Kemudian kita bicara tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang yaitu tempat terjadi ya, tempat terjadi sebuah peristiwa. Cakupan pembahasannya di sini kalau berbicara tentang ruang ada sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah lokal. Sejarah lokal itu sejarah daerah kalian sendiri. Nah, itu juga sejarah dong. Dan kemudian kalau berdasarkan waktu, konsep waktu. Kalau kita berbicara tentang konsep waktu ya, waktu itu menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Unik, iya dong. Seperti contohnya, tahun 98 ada apa? Kalau di Indonesia reformasi. Tahun 65 ada apa? Gerakan 30 September, gitu kan? Nah,
Kemudian lagi tahun 97, oh krisis moneter. Kalau kita bicara 97, oh iya itu krisis moneter. Karena ada sebuah peristiwa yang unik. Kemudian menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Nah ini 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana itu harus kalian pahami. Kapan peristiwa sejarah? Sebagai contohnya saja, Perang Jawa. Kapan Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu terjadi? Wah, kalau kita bicara tentang kapan, Ibu yakin banyak yang mengatakan, Ibu saya nggak suka sejarah. Kenapa? Liar Bu, karena ngomongnya tentang waktu, tanggal, bulan, tahun, wah pabelit gitu kan. Tapi itu memang harus kita kuasai terlebih dahulu, tapi bukan berarti harus dihafalkan. Makanya belajar sejarah bukan hanya dihafal, tetapi harus dibaca dan dipahami. Kemudian terjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Nah, apa itu mitos? Kalau mitos kan bukan sejarah. Mitos itu seperti legenda antara apa sih nggak bener lah gitu kan, cerita yang kebenarannya harus atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Antara iya dan tidak. Ya makanya harus dikaji terlebih dahulu. Tapi dari mitos-mitos itu bisa saja menjadi sebuah sejarah yang bisa dikaji secara keilmuan, tapi harus ada penelitian sejarahnya. Nanti untuk anak kelas 10 IPS akan belajar tentang hal seperti itu di dalam mata pelajaran sejarah peminatannya oleh Pak Dudi, akan lebih diperdalam. Tapi kalau anak IPA tidak berbicara tentang bagaimana penelitian sejarah, tapi kalau anak IPS nanti akan berbicara tentang bagaimana prosedur penelitian sejarah dan bagaimana penulisan sejarah. Kemudian menandai kondisi sebuah zaman. Ya jelas lah tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu. Menandai kondisi sebuah zaman ada yang namanya kronologis. Jadi makanya di sini waktu yang namanya waktu itu kan linier ya, ada penanda-penandanya. Dan kalian bisa lihat di sini nih. Oke. Nah, sebelum itu nih di sini. Ini nih, Ibu membuat yang namanya timeline, ada periodisasi sejarah di sini ya. Mulai dari awal mungkin nggak jelas tampilan ke kalian, mulai dari pertama sampai dengan sekarang, dan itu yang menjadikan sebuah penanda kalau kita bicara tahun berapa, abad berapa, berarti menunjukkan sebuah peristiwa sejarahnya apa yang sedang terjadi. Kemudian dari waktu tersebut, konsep waktu, kalau kita bicara waktu itu, konsep waktu dalam sejarah itu menunjukkan adanya sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan manusia, ya kan? Perubahan misalnya teknologi dan yang lainnya. Kemudian juga perkembangan, pengulangan, kesinambungan. Kalian mengatakan sejarah berulang. Sejarah tidak pernah berulang. Karena apa? Karena kembali lagi sejarah itu dibangun oleh manusia. Manusia bisa mengulang sejarah, manusia tidak bisa melakukan pengulangan sejarah. Karena apa? Manusianya tentu dalam satu waktu ke waktu yang lain akan berbeda pelaku sejarahnya. Cuma fenomena sejarahnya bisa berulang. Peristiwanya bisa berulang, bisa, tetapi tidak akan persis karena pelaku sejarahnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Contohnya seperti begini. Kalian pernah tahu tentang gerakan mahasiswa tahun 98? Itu kan pernah terjadi pada tahun 66, ya. Angkatan 66 mahasiswa bergerak untuk apa? Melakukan sebuah protes kepada pemerintah, ya, protes kepada pemerintah karena pemerintah tidak melakukan atau tidak menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sama tahun 98 pun mahasiswa bergerak. Nah itu kan seolah-olah pengulangan. Iya, memang ada pengulangan fenomenanya, tetapi pelakunya sudah berbeda. Pelaku tahun 66 sekarang tidak lagi bergerak, tapi dilakukan pergerakan tersebut oleh manusia yang hidup pada tahun 98. Kemudian berkesinambungan, satu peristiwa sejarah yang satu dengan yang lainnya memiliki sebuah hubungan. Nah ini ya, akan dijelaskan di dalam PPT berikutnya. Nah, kemudian di sini perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Coba kalian perhatikan di sini.
Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan yang berkelanjutan. Coba lihat, ledakan bom atom di Jepang tahun berapa coba? Tahun 45 tanggal berapa? Tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus. Perubahannya menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Berkelanjutannya, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Indonesia. Pengaruhnya Indonesia merdeka. Itu kelanjutannya. Tapi dengan ledakan bom tersebut, untuk Jepang itu sendiri, wah hancur, babak belur. Ya, kalau bahasa sekarang ambiar lah seperti itu. Untuk di Indonesia bagaimana? Terjadi yang namanya sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka. Situasi politik memang berubah. Jepang kemudian dengan negaranya dibom oleh Amerika, pada akhirnya menyerah kepada sekutu yang mengakibatkan Indonesia kemudian terjadi vacuum of power dan Indonesia merdeka. Itu berkelanjutan ya dari sebuah peristiwa tersebut. Pasti nggak ngerti atau agak bingung ya kalian, nggak apa-apa. Silakan aja bertanya kalau kalian bingung. Kemudian di sini, nah mulailah kita bicara tentang konsep diakronik. Tadi kan kita bicara tentang konsep diakronik, sinkronik, dan itu tuh apa gitu kan. Ini bukan jenis makanan, nah ini konsep berpikir ya. Yang namanya konsep diakronik itu apa? Setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Betul tidak? Berkembang berdasarkan waktu. Tentu ya. Kemudian suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Ya jelas, kenapa? Karena si pelaku sejarah adalah manusia yang melakukan interaksi, bukan hanya di dalam interaksinya itu bukan hanya dengan manusia yang hidup di dalam lokal yang sama, tapi berhubungan dengan manusia-manusia yang lainnya. Maksudnya yang ada di luar negara kita ataupun di luar benua. Dan itu peristiwa yang terjadi di sebuah tempat. Contohnya di Jepang, ketika Jepang dibom oleh Amerika, berpengaruh juga terhadap Indonesia. Padahal apa yang hubungannya? Ternyata ada. Ketika Pearl Harbor diserbu oleh tentara Jepang tanggal 8 Desember 1942, kemudian akibatnya apa? Indonesia diserang dan Indonesia dijajah oleh Jepang. Kok nyambung ya? Ya jelas dong, sangat nyambung sekali karena kita adalah makhluk sosial dan kita adalah warga dunia ya nak. Dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Nah itu. Kemudian konsep diakronik ini memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu. Nah ini dengan sedikit keluasan ruang. Ruangnya sedikit tapi waktunya yang panjang. Seperti contohnya Perang Dunia Kedua, apa hubungannya dengan Indonesia dijajah oleh Jepang, kemudian pada akhirnya Indonesia merdeka. Hubungannya sangat ada. Kemudian lagi kita bicara tentang konsep sinkronik. Menurut Wijoyo, sinkronik itu tentuan dengan ilmu sosial akan sejarahnya itu menjadi sangat luas ya. Nah, saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Aduh, apalagi ini. Kayaknya kalian ini nih bingung ya, muter. Naon sih maksudnya gitu. Jadi sinkronik di sini kalau kita berbicara tentang sebuah peristiwa sejarah, kita bisa menggunakan ilmu-ilmu bantu yang lainnya. Seperti contohnya begini, Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, pertanyaannya, kenapa Belanda menjajah Indonesia? Kapan? Dan ada apa yang mempengaruhi Indonesia itu pada akhirnya dijajah? Pasti ada latar belakangnya di sini, ya. Latar belakangnya itu apa? Potensi Indonesia, kemudian juga kondisi di dunia sana, di Belanda. Di Belanda ada apa? Di Eropa. Itu kan awal-awalnya karena apa? Karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. Dan ini hubungannya dengan apa? Dengan perut juga, nah, dengan ekonomi, ya. Nah, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki tahun 1457. Kemudian Turki mengambil alih perekonomian, perdagangan, bangsa Eropa tidak boleh
melakukan perdagangan di Turki, pada akhirnya mereka melakukan penjelajahan dunia, mencari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat dimiliki oleh mereka. Nah, ini bisa dikajinya dari apa? Latar belakangnya, oh antropologinya, sosiologinya, ekonominya, politiknya, gitu. Makanya Ibu katakan kalau belajar sejarah itu bukanlah sebuah ilmu yang bersifat tunggal. Di sini ada video. Nanti di ini aja lah, waktunya juga nggak nyampe ya nak ya. Nah langsung di sini bicara tentang konsep kausalitas sebab akibat. Jadi kalau kita belajar sejarah itu ya nak, kita berbicara tentang pemikiran kita tuh 5W 1H itu jurusnya. Kalau kita belajar sejarah, pertama yang di dalam otak kalian tuh kalian harus sedikit bahasa sekarang kepo. Keponya itu dengan pertanyaan 5W 1H. Apa saja 5W 1H itu? Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Kemudian bagaimana? Dan mengapa? Apa peristiwa sejarahnya? Misalnya judulnya adalah Perang Diponegoro. Itu kan apa? Siapa pelakunya? Oh ya, Pangeran Diponegoro. Kemudian juga di sana ada orang Belandanya Kapten Pandekuk. Kemudian lagi when? Kapan? Tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu waktunya. Kemudian lagi where? Di mana? Di Jawa Tengah. Itu kita bicara tentang geografisnya. Kemudian lagi how? Bagaimana? Nah, itu kronologis peristiwa sejarahnya. Kemudian why, mengapa terjadinya peristiwa sejarah? Why, kalau kita bicara why, ada sebab, ada akibat. Why, mengapa terjadi perang? Karena, nah kalau kita bicara karena, berarti hal ini disebabkan oleh, ya paham nggak? Disebabkan oleh apa? Orang Belanda ingin membuat jalan tanpa izin kepada si pemilik tanah, yaitu Pangeran Diponegoro, karena jalannya tersebut melewati makam dari keluarga atau leluhur dari Pangeran Diponegoro. Itu yang terbaca ya. Kalau di dalam sejarah Indonesia seperti itu yang ada di buku-buku. Nah itu kan, jadi ada sebabnya Belanda tidak sopan terhadap Pangeran Diponegoro, mengakibatkan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Cuma bukan hanya itu saja, ada faktor-faktor yang lainnya. Apa? Pangeran Diponegoro merasa kalau rakyat Indonesia, dalam hal ini rakyat Mataram, sangat tertekan. Maka merasa berkewajiban untuk melakukan perlawanan. Nah itu, jadi ada sebab dan juga ada akibat. Dan ini kalau kita bicara tentang sebab dan akibat, kita harus dikajinya secara keseluruhan. Makanya melihat sebuah peristiwa sejarah tidak bisa dilihat hanya satu sisi saja, tetapi harus secara holistik. Nah itu saja nak materi sekarang yang bisa Ibu sampaikan ya. Dan di sini hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke artinya ayana kamari lantaran ayana maksudnya ayana poe ayeuna ayana adanya hari ini karena adanya peristiwa di masa yang lalu. Tidak akan mungkin ada hari ini apabila tidak ada hari kemarin. Kemudian Historia Magistra Vitae, sejarah guru kehidupan. Oke, sekian, terima kasih dari Ibu. Silakan untuk bertanya dan jangan lupa presensinya diisi dulu. Silakan untuk dibuka pertanyaannya. Karena Ibu akan catat dan langsung ada penilaian. Siapa yang mau bertanya? Gak kedengeran, Bu. Ahmad Jailani. Ahmad Jailani mau bertanya tidak?
Gak ada yang bertanya berarti sudah mengerti semuanya ya. Kalau sudah mengerti semuanya ya syukur, alhamdulillah berarti kita langsung tes. Ya, kalian masuk ke classroom, langsung tes dan langsung ada penilaian, oke? Tidak ada yang mau bertanya satupun? Oke, izin bertanya Bu, apa hubungan manusia dengan sejarah? Ibu tadi sudah menjelaskannya, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi, yang membuat sejarah adalah manusia. Ya, Bu, siapa pemeran utama di kemerdekaan Indonesia, Bu? Semua orang Indonesia adalah pemeran utama. Cuma kalau kita bicara tentang naskah proklamasi, pemeran utamanya siapa? The Founding Father itu. Ya, izin bertanya, mengapa peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya? Tentu saja, kamu saja masuk ke SMA itu asal SMP dulu kok, ya kan? Peristiwa kamu belajar di SMP, kemudian sekarang kamu bisa masuk ke SMA. Kalau kamu nggak masuk SMP, kamu nggak lulus, nggak bakalan mungkin bisa masuk ke SMA. Begitu kan? Apakah hanya manusia yang bisa menciptakan sejarah? Iya dong, manusia yang hanya bisa membuat sejarah. Oh jelas, kita kan, Bu, apakah pelajaran sejarah hari ini akan berlanjut dengan sejarah Indonesia? Jelas, nak. Pelajaran sejarah itu panjang, ya. Kita hanya berbicara tentang konsep sejarah saja, bukan berbicara tentang praaksara. Ini kita bicara baru KD 3.1 loh. Makanya kalau kalian tidak paham materi sekarang, kalian akan kedodoran untuk materi berikutnya. Evolusi hewan tumbuhan, manusia yang membuatnya. Hewan dan tumbuhan tidak bisa menuliskan sejarah. Bagaimana dengan evolusi hewan dan tumbuhan? Ini dari siapa ini? Karina. Apakah termasuk sejarah? Sejarah hewan tumbuhan kita yang membuatnya. Hewan dan tumbuhan tidak bisa menuliskan sejarah. Bagaimana cara efektif agar mudah memahami pelajaran sejarah? Pertama, konsep 4W, 5W, 1H itu dulu. Kemudian yang keduanya adalah konsep kausalitas, sebab akibat. Yang keduanya kamu harus suka baca. Yang ketiganya kamu harus suka berbicara, bertanya. Apa manfaat mempelajari sejarah? Menurut Ali Nurdiansah, itu apa? Coba Ali Nurdiansah. Menurut kamu, coba di chat di sini. Silakan tuliskan. Ini ada pertanyaan dari Ali Nurdiansah. Apa manfaat mempelajari sejarah? Silakan. Ibu, apa yang disebut dengan masa lampau? Kamu tahu lagu ini, lagu dangdut? Masa lalu, biarlah masa lalu. Itu kan sama dengan masa lampau. Kalau mau diganti, masa lampau, biarlah masa lampau. Masa lampau, masa lalu, sarua wae, artinya sama saja, sami mawon, pada baik. Ya, apa faktor-faktor yang membuat sesuatu dapat disebut dengan sejarah? Unik. Sesuatu bisa dikatakan sejarah itu unik, ada sebuah keunikan. Ya, kalau nggak unik, maksudnya semuanya juga peristiwa masa lalu itu adalah sejarah. Tapi kalau dituliskan harus sifatnya harus unik. Yang ada sebelum manusia, apakah kisah mereka bisa disebut dengan sejarah? Yang membuat sejarah adalah manusia. Nah, yang menuliskan tentang makhluk-makhluk seperti misalnya hewan zaman Jura dan yang lain itu adalah manusia yang melakukan penelitian. Nah, ini pinter nih, Fadil Taufail. Hebat nih pertanyaannya. Apa perbedaan sejarah dengan legenda? Jelas, nah. Kalau legenda itu kalimatnya begini. Suatu hari konon katanya itu legenda. Artinya belum tentu benar ya. Tapi kalau sejarah yang konon katanya itu harus ada sumber-sumber sejarah pendukungnya. Aduh, Ibu. Sebentar Ibu mau tanya. Aduh. Sebentar. Kasihan nih pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus tapi sudah kegulung Kak. Ini kegulung nih. Apa faktor yang membuat sesuatu dapat disebut dengan sejarah? Aduh, ini sudah dijawab ini sebetulnya. Bagaimana dengan evolusi? Mengapa peristiwa masa lalu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya? Oh, terus apa lagi nih?
banyak pertanyaan, cuma Kak Gulung ya, apa hubungan manusia dengan sejarah? Ini udah terjawab. Manusia yang menciptakan sejarah, iya manusia yang menciptakan sejarah, evolusi. Oke. Apakah sejarah sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Jelas dong, sangat berpengaruh, Nak. Sangat berpengaruh ya. Apakah sejarah tersebut bisa diubah? Oh, tidak bisa. Kecuali kalau kamu kembali lagi ke rahim ibu kamu, kemudian kamu kembali lahir, ya kan? Silakan kamu rubah sendiri sejarah. Tidak bisa, sejarah tidak bisa diubah. Sejarah itu peristiwa masa lalu tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Cuma kita bisa mempelajari dari peristiwa masa lalu itu untuk bisa hidup di masa kini supaya kita tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh manusia-manusia di masa lalu gitu loh. Untuk masa kini dan masa yang akan datang. Bu, kalau kehidupan masa lalu kita bisa, ya jelas dong, Nak. Kamu kan pelaku sejarah, jadi jangan berpikir kalau sejarah itu hanya dibentuk oleh orang-orang hebat seperti pahlawan gitu. Semua orang adalah pahlawan, ya. Semua orang adalah pahlawan. Semua orang adalah pelaku sejarah. Makanya Ibu sarankan silakan kalian menuliskan sejarah kalian sendiri melalui buku-buku diary lah ya yang kalian miliki. Itu bisa tuh. Ada pertanyaan ini yang bagus di atas nih. Apa ini? Waktunya 10 menit lagi, Ibu lihat dulu ini pertanyaannya. 6 message. Bu, apakah sejarah mengharuskan manusia sebagai objek sekaligus subjek? Bagaimana jika objeknya makhluk lain? Dan subjeknya tetap manusia, apakah masih bisa disebut sejarah? Manusia itu berinteraksi bukan hanya dengan manusia yang lainnya, tapi juga manusia beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia dipecahkan dengan akal pikiran manusia dan membangun sebuah peradaban. Itu juga dibahas ya dalam berkelanjutan. Seperti contohnya teknologi, ya kan kita bisa membahas tentang sejarah teknologi. Tapi tetap pelaku sejarahnya adalah manusia. Apakah sejarah sama dengan cerita rakyat? Tidak, nah. Kalau kita bicara tentang sejarah sebagai sebuah ilmu, tidak. Tapi kalau sejarah sebagai kisah, iya. Bu, mengapa banyak yang tertarik untuk meneliti? Oh, iya dong. Kalau kita tidak mempelajari sejarah, maka kita tidak akan tahu apa dan bagaimana kita hidup pada masa kini. Jangankan masa kini teh masa sekarang. Masa sekarang bahasa Sundanya adalah ayeuna, poe ayeuna, ya. Kemudian bagaimana kita hidup di masa yang akan depan. Oke, izin bertanya Bu, menentukan keaslian sebuah peristiwa yang terjadi. Oke, untuk mengetahui tentang keaslian, berarti kita harus merujuknya kepada sumber-sumber sejarah. Artinya harus melakukan penelitian sejarah. Aduh, Ibu kalau menerangkan tentang penelitian ini sebetulnya ini materinya Pak Dudi, tapi nggak apa-apa ya. Di sini juga kan ada anak IPA. Ibu jelaskan, untuk mengetahui tentang kebenaran sejarah harus ada penelitian. Nah, penelitian itu ada metodologinya. Jadi yang memiliki metodologi itu bukan hanya ilmu eksak saja. Kalau biologi misalnya melakukan penelitian kan kalian sering ya ke lab, ada metodologi untuk penelitian biologi, fisika dan yang lainnya. Sejarah juga punya metodologinya, mulai dari heuristik. Apa itu heuristik? Pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah yang dimaksud apa? Yang tadi Ibu katakan, sumber lisan si pelaku sejarahnya. Ada nggak pelaku sejarahnya? Kemudian sumber tulisan, ada tidak dokumen-dokumennya? Mulai dari prasasti, dokumen, surat, dan seterusnya masih banyak. Dan juga artefak-artefak, mulai dari misalnya artefak di sini pada zaman praaksara, misalnya kapak genggam, kemudian pakaian, kemudian juga laptop kalian juga itu artefak loh. Nah, dari sana kemudian kita melakukan pengkajian gitu kan. Setelah kita melakukan heuristik, kita melakukan kritik tahapannya. Diteliti apakah ini benar atau tidak. Ada kajian-kajiannya berdasarkan. Nah, kalau kita melakukan pengkajian kebenaran ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita minta bantuan ya, minta tolong kemana? Kepada orang yang memiliki ilmu, menguasai ilmu apa? Ilmu bantu yang lainnya. Contohnya arkeologi, sosiologi, geografi, ya. Wah, banyak lah dirempuk gitu kalau belajar tentang sejarah mah. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau Ibu jelaskan tentang metodologi enggak sampai ini waktunya ya.
Apakah sejarah mengalami perubahan? Sejarah tidak akan mengalami perubahan karena sudah terjadi. Tapi si pelaku sejarah bisa melakukan sebuah peristiwa di berikutnya, fenomenanya akan terjadi sedikit perubahan gitu. Jadi si pelakunya, si pelaku sejarah yang hidup itu yang melakukan sebuah perubahan. Kalau sejarahnya nggak bisa, ya. Kenapa sejarah tidak dapat dipisahkan dari hubungan ruang dan waktu? Tentu saja kalau manusia hidupnya di mana? Di ruang dong. Manusia tidak hidup di aula, kan? Pasti menapak di bumi, itu kan ruang atau space. Waktu itu kan ada masa kemarin, sekarang, kemudian juga besok, atau ginilah istilahnya, mari jeng isuk, gitu ya. Kemarin kan kalian hidup, ya kan, beraktivitas tuh. Sekarang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kemudian insya Allah beraktivitas yang sama. Nah, itu yang disebut dengan konsep waktu. Manusia si pelaku sejarah yang hidupnya itu bukan hanya hidup cuma satu hari, ya kan? Nah, kebanyakan kan mulai dari lahir kemudian sampai sekarang berusia kalian 15 tahun, kalian terus melakukan aktivitas. Nah, seperti itu, Bu. Nah, ya, kenapa orang yang percaya dengan sejarah? Nah, bagaimana jika itu mitos sumbernya dari mana, Bu? Saya dengan sejarah. Ya jelas dong kalau sejarah itu diteliti. Ya, kalau mitos itu antara iya dan tidak, belum tentu mitos itu benar. Jadi ke sumber-sumber sejarahnya kalau mitos itu nyaris tidak ada. Kalau mitos cuma itu sejarah lisan saja atau folklore. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada lah yang namanya folklore, kemudian juga fabel, legenda, ya. Jadi Bu Beningan ngobrol sejarah kok ngobrolnya ke bahasa Indonesia. Nah, itulah satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu nyambung. Nah, makanya kalian belajar harus benar ya. Kalau belajar bahasa Indonesianya bagus, maka pasti akan bagus. Kamu matematikanya bagus, pemahaman sejarahnya pasti bagus karena belajar tentang logika bahasa di berbagai negara berbeda-beda panjang. Nah, ini waktunya 4 menit lagi. Nanti kita bahasnya di classroom saja ya. Soalnya kalau berbicara tentang kita juga di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kita ya, yang muslim bisa buka. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan bahasa itu adalah simbol budaya. Dan simbol budaya itu disepakati oleh manusia yang berinteraksi di dalamnya. Seperti itu. Berbeda-beda tentu saja. Satu dengan yang lainnya berbeda. Panjang, nak. Gak bisa sekarang ya. Nanti kita ke classroom saja lah. Ada lagi? Silakan. Manusia praaksara sudah memiliki bahasa. Kalau manusia praaksara tidak memiliki bahasa, itu mereka berbahasanya dengan menggunakan apa? Menggunakan bahasa simbol, yaitu bahasa isyarat. Itu kalau manusia praaksara. Kalau manusia modern sudah bisa berbahasa. Bahkan berbahasanya bukan hanya bahasa verbal, tapi menggunakan bahasa secara tertulis. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya apakah, oh tadi udah ada ini pertanyaan yang ini. Jika ada sebuah sejarah yang dimanipulasi hanya untuk, oh banyak. Jadi gini, manipulasi sejarah ya, sebetulnya itu sebuah dosa besar bagi seorang peneliti sejarah kalau memanipulasi sejarah. Cuma memang kita akan berbicara tentang ada yang namanya grand history yang berpihak kepada si pemilik kekuasaan. Kalau kita berbicara tentang manipulasi sejarah, ini sudah bicaranya terhadap politik. Siapa yang berkuasa, dia yang menguasai sejarah. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini tugas dari kita semua, dari seorang sejarawan. Kalau sejarawan itu pasti tidak bisa melakukan manipulasi sejarah, nggak bisa. Karena apa? Untuk mengatakan atau menuliskan sejarah tidak mudah, harus ada terlebih dahulu itu ya, didasarkan kepada sumber-sumber sejarah dan dikaji secara holistik dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu yang lainnya. Itu 4 message. Oke. Bu, kenapa sejarah di dunia tidak sama? Oh, jelas dong, kan pelaku sejarahnya berbeda. Nah, pelaku sejarahnya berbeda, pola pikirnya berbeda, kemudian ruang lingkup gerak sejarahnya juga berbeda. Kan tadi Ibu katakan secara astronomis
letak sebuah wilayah itu dilihat dari garis lintang ada menunjukkan iklim. Nanti juga misalnya beginilah masalah sejarah fashion ya. Fashion itu artinya pakaian. Kok pakaian orang Indonesia beda dengan orang Eropa, atau minuman atau makanan kok berbeda ya? Ya jelas dong, ketersediaan sumber daya alamnya berbeda satu dengan yang lainnya. Itu ada lagi tidak? Silakan untuk bertanya lagi. Siapa pencipta bahasa? Pencipta bahasa adalah manusia. Pencipta bahasa adalah manusia yang hidup berkelompok dan membuat sebuah kesepakatan. Gitu. Ya. Ada lagi? Oke, waktunya sudah selesai, Nak. Tepat pukul 10. Kalian masih banyak yang ingin ditanyakan, nanti kita akan masuk ke classroom ya. Silakan kalian semua untuk bertanya di classroom, jangan takut dan malu-malu. Justru semakin banyak bertanya berarti nilai kalian semakin, pundi-pundi nilainya akan semakin bagus. Dan mulai dari Zoom ini, kalian bertanya itu sudah ada nilai buat kalian. Ditambah lagi nanti setelah jam 12 kalian masuk ke classroom-nya masing-masing. Ya nanti yang kelas IPS 1 akan disebarkan yang jelas. Setelah ini ditutup, Ibu akan sharekan username dan kalian bisa masuk ke classroom. Ya. Terima kasih Nak atas perhatian kalian. Terima kasih kalian sudah hadir. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Dan kalau mau bertanya, silakan bertanya di classroom ataupun bisa langsung chat WA juga tidak masalah. Asal sesuai dengan ini ya, materi yang kita bahas. Silakan dan jangan malu-malu. Untuk classroom dan yang lain-lainnya akan diinformasikan langsung ke grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.